إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah jamaah sekalian Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini dipertemukan oleh Allah di majlis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majlis ini menjadi penyebab turunnya rahmat Allah dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sampaikan salawat salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Semoga dengan salawat salam kita insyaallah Allah layakkan, Allah pantaskan kita semua kelak mendapatkan daripada syafaat Nabi kita yang mulia, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa kabar semuanya jamaah? Alhamdulillah. Jamaah kita yang berangkat haji OTW. Nah, insyaallah semoga dalam keadaan sehat walafiat, haji yang mabrur, selamat berkumpul dengan keluarga dengan membawa haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua insyaallah yang sudah berangkat atau yang belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan menunaikan rukun Islam yang kelima. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi insyaallah kajian kita pada pagi hari ini masih di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Babu man da'allaha yuhassina khuluquhu. Bab orang yang meminta berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala hassana yuhassinu, memperindah, mempercantik, memperbaiki khuluquhu, budi pekertinya. Hadis pertama yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi dalam bab ini, hadis yang diriwayatkan oleh bersumber dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Riwayatannya sampai ke Imam Al-Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kana yukthiru an yad'uwa, bahwa dia Rasulullah banyak berdoa dengan doa ini. Ini adalah doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidaklah Nabi memperbanyak doa ini melainkan ada keistimewaan, ya, ada keutamaan dan nilai-nilai yang mulia dan faedah yang banyak terdapat di dalam doa ini, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa dengan doa tersebut, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka as-sihhata. Ya Allah, aku minta kepadamu engkau anugerahkan kepadaku kesehatan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, urgen. Ya, pentingnya Allah berikan kita sehat secara fisik, sehat raga. Wal iffata, dan ya Allah, aku meminta kepadamu engkau berikan aku iffah. Ya. Iffah disebutkan oleh para ulama maknanya adalah dhabtun nafsi anis syahawat, mengekang jiwa kita ini agar tidak mempengaruhi diri kita untuk berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus larangan-larangan yang terkait dengan syahwat. Itu iffah. Kalau ada orang yang bernama Afif, ya, Afif berarti orang yang menjaga iffahnya, kehormatan. Ini yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,
anugerahkanlah kepadaku untuk senantiasa menjaga kehormatan. Ini Nabi SAW berdoa apa? Manusia yang maksum, manusia yang terjaga dari dosa dan maksiat, terjaga pendengarannya Rasulullah SAW, terjaga pandangannya, bahkan kalbunya pun senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau tak henti-hentinya berbanyak doa untuk dijaga oleh Allah pandangan beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau dari perkara-perkara yang merendahkan kemuliaan dan kehormatan beliau. Itu yang disebut dengan iffah. Karena ada orang yang berilmu tapi tidak pandai menjaga kehormatannya, Pak. Harga dirinya, wibawanya. Ya. Nah, ini disebut dengan iffah. Wal amanata, ya Allah, aku minta kepadamu engkau anugerahkan aku kekuatan untuk memegang amanah. Wa husnal khuluqi, ya Allah, aku minta kepadamu engkau anugerahkan aku akhlak yang baik, akhlak yang mulia, budi pekerti yang santun, yang mulia. War ridha bil qadari, ya Allah, anugerahkan aku memiliki hati yang ridha, hati yang ikhlas, menerima al-qadari, ketetapanmu, keputusanmu, kadarmu. Nah, ini doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Coba kita lihat ya satu persatu apa yang diminta oleh Nabi, yang kemudian coba kita prioritaskan ini. Apa yang diminta oleh Nabi dan kita prioritaskan juga oleh diri kita ini untuk senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya jamaah tidak menghafal teks hadis ini, ya diingat saja. Bisa menggunakan bahasa kita sendiri, Pak. Ya. Karena ketika menggunakan bahasa kita sendiri itu lebih apa? Kita lebih merasakan betul apa yang kita minta. Ya, kemudian kita khusyuk, tadarru, penuh harap bahwa karena kita tahu nih apa yang kita minta kepada Allah. Ya. Mungkin kita sulit ya, karena mungkin banyak yang perlu kita hafal doa-doa yang lain. Nah, ini hafalkan saja apa poin-poin yang diminta, kemudian nanti berdoa pakai bahasa kita sendiri. Baik setelah salat, ya, di mana saja. Ya, karena doa dia tidak muqayyad, ya, tidak terikat dengan waktu tertentu. Kapan saja kita bisa berdoa, di perjalanan, di rumah, di masjid, di mana saja. Ya. Yang pertama diminta oleh Nabi sehat. Sehat ini sehat fisik, Pak. Yang kedua adalah dijaga kemuliaannya, kehormatan. Iffah itu kehormatan. Ya. Siapa yang dimuliakan oleh Allah pasti mulia. Ya. Tapi Allah juga memerintahkan kita untuk ta'affuf, jaga kehormatan kita. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, ya, jaga kehormatan. Amanah, yang ketiga amanah. Yang keempat, minta agar Allah perbaiki akhlak kita. Yang kelima, agar redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu. Kalau sehat sudah kita sebut ya, kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau kita sehat, alhamdulillah. Orang yang sehat insyaallah secara otomatis lebih sempurna dalam melaksanakan ketaatan. Ya, dan lebih maksimal. Ya. Sehat bisa ke masjid, Pak. Sehat fisik bisa melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan baik yang bersifat mahdhah, yang wajib ataupun yang sunah-sunahnya. Ya. Yang wajib bisa kita sempurnakan kalau sehat. Makanya Nabi menyebutkan shalli qa'iman, salatlah kamu dalam berdiri. Fa illam tastati, kalau kau enggak bisa karena sakit, ya kan? Mungkin karena sakit, faqa'idan, silakan duduk. Berarti perintah pertamanya salat itu berdiri. Sakit, enggak bisa sempurna salatnya, Pak. Sesuai dengan perintah yang pertama, berdiri.
Sehingga disebutkan salat orang yang berdiri dan salat orang yang duduk itu beda pahalanya, Pak. Ya, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pahala, karena perintah pertamanya salat berdiri, baru kemudian duduk, kemudian muttaji'an, berbaring kalau memang tidak mampu duduk. Ya. Ini kalau kita sehat kan lebih sempurna, ya. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin insyaallah ini sehat semua kan, Pak, ya? Sehat semua, Pak? Alhamdulillah sehat fisik. Makanya kemudian disampaikan kita oleh Allah ke masjid ini. Ya. Salat berjamaah. Ya. Coba Pak kalau dari salat sambil menggigil. Ya karena khusyuk kan? Makanya minta Allah agar Allah senantiasa anugerahkan sehat. Ya. Karena iman kita, kesolehan dan ketaatan kita tidak seperti Nabi Ayub alaihissalam. Ya, walaupun 8 tahun, dalam riwayat 18 tahun beliau sakit, tidak pernah mengeluh. Pernah Nabi Ayub mengeluh? Enggak. Ya. Bahkan minta sembuh saja dia malu kepada Allah. Nabi Ayub malu minta sembuh. Usiaku yang lalu itu sudah lama diberikan sehat oleh Allah, lalu sakit ini minta sembuh, ya malu dia sama Allah. Kita tidak sesaleh ketaatan Nabi Ayub alaihissalam. Para sahabat-sahabat dulu dalam keterbatasan baik fisik ataupun karena sakit, mereka tetap datang ke masjid. Ada yang sampai merangkak ke masjid. Ya. Ada yang buta, Abdullah bin Umi Maktum buta tetap datang ke masjid. Ya. Nah ini minta, yang pertama minta kesehatan. Dan Nabi letakkan pertama loh ya. Nabi letakkan pertama as-sihah. Pada hadis yang lalu, ya, Nabi menyebutkan tentang apa? Al-afiyah, sehat secara jiwa. Nah, disebutkan oleh para ulama ketika dalam sebuah hadis menyebut kata sehat, ya, tidak menyebut kata afiyah, sihah wal afiyah. Hanya disebut sehat saja, berarti itu include sehat wal afiyat, Pak. Sehat jasmani, sehat rohani. Tapi kalau dua-duanya disebut as-sihah wal afiyah, berarti ini punya makna sendiri-sendiri. Sehat adalah sehat fisik, afiyah adalah sehat rohani, ya, jiwa. Sama dengan Islam dan iman. Apabila dalam hadis atau ayat Al-Qur'an kita temukan kalimat iman dan tidak digandengkan dengan kata Islam, berarti iman itu maknanya iman dan Islam. Begitu juga, ya, kalau kata Islam tidak disebut iman, ya, berarti maknanya Islam dan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, berarti juga orang-orang mukmin muslim. Nah, kata sihah di sini dijelaskan bahwa yatadamman maknayain, dua makna tadi, as-sihah wal afiyah. Sehat secara raga dan jiwa, fisik dan rohani, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal iffah, menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan. Itu kemudian Al-Qur'an itu membimbing kita, Pak. Allah membimbing kita untuk senantiasa menjaga kemuliaan, ya, jangan sampai terjatuh kehormatan seorang muslim, terjatuh wibawanya, harkat dan martabatnya disebabkan karena lisan. Coba cari dalam Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang menuntun kita untuk menjaga ucapan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Kalau berucap dan bicaralah ya qawlan sadida, ucapan-ucapan yang membawa nilai kebenaran. Ucapan-ucapan yang baik, jangan serampangan, ya. Ya. Kita baru ketemu orang nih, Pak. Dari apanya? Terlihat penampilannya, subhanallah, ini orang berwibawa, ya. Tapi ketika dia bicara, Pak, dari bicaranya, oh terlihat orang ini ternyata enggak pandai menjaga kehormatannya. Ya bicara apa ya?
Kalau bahasa sekarang apa, Pak? Apa? Jablak. Ya, ngomong, bicara tiba-tiba yang enggak layak diucapkan. Ada teman yang lain, ada orang lain, bicaranya itu, ini kan enggak pantas sebenarnya kita bicara begini nih. Hal-hal yang sifatnya tabu tuh gampang diucapkan, padahal ada orang lain. Langsung tuh Pak, yang tadinya kelihatan terhormat, tuh, betul nggak? Langsung, waduh ini orang, gitu. Siapapun dia, apalagi kemudian, masya Allah, ya. Apalagi dia seorang pemimpin, dia seorang ulama. Jadi makanya Pak, apa ya? Jangan mengatakan, oh dia mah jaga image. Itu perintah loh Pak, menjaga kehormatan itu, menjaga wibawa seorang pimpinan kan. Mana ada pimpinan kemudian dia canda-canda saling cubit sama anak buahnya? Ada Pak? Ya mungkin sekali waktu karena bentuk guyonan apa kedekatan mungkin saja. Tapi kalau dia nggak menjaga harga dirinya, wibawanya, ya. Ada kiai besar kemudian cengengesan Pak. Ya itu dia mengajarkan akhlak, ya. Dia menjaga wibawanya, menjaga pakaiannya, sikapnya. Itu mengajarkan akhlak. Kenapa Nabi itu berwibawa? Jalannya saja Nabi itu beliau jaga. Bagaimana beliau melangkah, ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ya, Nabi SAW. Nah, itu kemuliaan, kehormatan beliau. Memang sudah diberikan keistimewaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara subhanallah, enggak seperti bicaranya kita. Kadang ya terbata-bata. Nabi kalau bicara jahur, suaranya lantang, jelas, ya. Setiap orang yang mendengar, kalau musuhnya yang mendengar ucapan beliau langsung takut, wah ini orang ini punya pengaruh, ya. Pengaruh yang luar biasa dari ucapannya. Ketika dia menatap, ya, ada orang yang ingin berbuat jahat, Nabi natapnya langsung tuh jatuh apa mentalnya. Tapi orang yang cinta dengan Nabi ditatap oleh Nabi langsung makin jatuh cinta, senang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iffah, kehormatan. Makanya Islam itu kita lihat Al-Qur'an, ayat-ayat yang membimbing kita untuk menjaga ucapan. Jangan sampai kehormatan kita, harga diri kita nih, wibawa kita jatuh gara-gara ucapan kita. Bicara yang seronok, ya, ya, yang tidak ada manfaatnya, jatuh wibawa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya. Perintah agar senantiasa menjaga, ya, menjaga ucapan. Al-iffah, ya, menjaga kemuliaan, jangan sampai ada ucapan-ucapan kita yang kemudian merendahkan, ya, merendahkan martabat. Banyak ayat-ayat, ya, wa qulu qawlan sadida, qawlan karima, yang Allah perintahkan. Kemudian iffah, menjaga kehormatan, jangan sampai terjatuh, ya, kemuliaan kita, kehormatan kita disebabkan karena apa Pak? Kemaluan. Ya, di dalam Al-Qur'an kita temukan agar Allah menjaga kemuliaan kita dengan menjaga kemaluan, menjaga pandangan. Di dalam surat An-Nur ayat 30. Kullil mu'minin, wahai Muhammad, katakan kepada umat-umatmu, lil mu'minin, yang laki-laki, yaghuddu min absarihim, agar mereka menjaga pandangan mereka, ya, pandangan. Wa yahfazu furujahum, dan agar mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Kehormatan Pak, ya, furuj, kemaluan, itu adalah kehormatan seorang muslim. Dzalika azka lahum, karena yang demikian itu adalah kesucian bagi mereka. Suci, azka, suci. Orang yang tidak pandai menjaga pandangannya, ya, maka dia akan terhina di hadapan Allah, ya, juga menjadi penyebab dia tidak mulia, tidak terhormat
di hadapan manusia. Ya. Coba sekarang nih Bapak nih, atau kita nih sedang berjalan, kemudian ada sesuatu yang mestinya kita jaga, tapi kita lihat gitu. Tidak ghaddul basar, maka jatuh kemuliaan kita, Pak. Apalagi seorang ustadz umpamanya, kiai, tidak menjaga pandangan. Kemudian muridnya tahu, dilihat oleh jamaahnya. Ya Allah, ini gimana sih Pak Kiai? Gimana Pak Ustadz? Ya, dia enggak menjaga pandangan. Sedangkan Al-Quran perintahkan untuk ghaddul basar. Tidak menjaga batasan-batasan. Bagaimana batasan laki-laki dengan perempuan? Ya. Bagaimana pergaulan antara laki-laki dan perempuan? Seorang ustaz, kita enggak menyebut seseorang, ya. Mungkin ada orang yang tidak menjaga itu. Dengan mudah al-musafahah, ya. Coba musafahah. Ya. Musafahah berjabat tangan. Semua jamaah perempuannya dia jabat tangan, ya. Bahkan tangannya berapa dicium. Jamaahnya nih jamaah perempuan. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, "Oh, dia udah tinggi kelasnya. Karena pandai mengendalikan hawa nafsu." Sama, Pak. Ya. Ustadz manusia, jamaah juga manusia sama. Sama diberikan gharizah. Ya, diberikan syahwat, hawa nafsu sama. Ya. Coba lihat anaknya berapa tuh Pak Kiai? Anaknya 9, 10. Ya kan? Sama punya hawa nafsu. Makanya itu kemudian Islam tuh menjaga tuh. Ya. Antara laki-laki dan perempuan, jagalah batasan-batasan. Ya. Ini kita saling mengingatkan nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat beliau tidak berjabat tangan dengan perempuan. Nih semua jamaah perempuan jabat tangan dan cium tangan bolak-balik. Ya. Jamaahnya masih muda-muda. Masih muda-muda dan dia juga masih sehat kiainya. Ya. Apa enggak ada ser tuh, Pak? Hah? Pak? Ya. Islam tuh menjaga itu. Nah, sehingga terjaga kemuliaan, kehormatan. Ini bagian dari wa yahfazu furujahum. Jaga kemaluan. Ya, langsung memang yang dikhitab, yang disebut oleh Allah adalah furuj, kemaluan. Karena itulah yang kemudian orang dikatakan berzina dan berlaku hukum hudud, ya, apabila sudah apa yang ada dalam syahwatnya terrealisasi oleh furujnya, kemaluannya. Tapi untuk sampai ke situ, Al-Islam, agama ini jaga, Pak. Jangan sampai terjadi. Mulai dari menundukkan pandangan, menjaga pergaulan. Ya, menjaga batasan-batasan itu. Ya. Makanya jangan heran kita. Banyak di berita kita temukan ada pimpinan pondok pesantren. Nauzubillah, pimpinan pondok pesantren. Pernah dia dengar beritanya, Pak? Pimpinan pondok pesantren mencabuli santriwatinya. Ada enggak? Ada. Nah, itu memang oknum. Tapi Islam itu menjaga. Kita harus paham. Nih, kita punya anak. Kita masukkan ke mana nih ke pesantren? Ada pesantren A, B, C. Nah, lihat tuh. Ya. Cross check dulu. Investigasi dulu. Lihat dulu. Bagaimana kondisi pesantrennya? Ya. Bagaimana pergaulan santriwan dan santriwati? Bagaimana kiainya bermuamalah dengan santriwatinya? Perlu kita lihat itu. Oh, ini bagus nih pergaulannya, batasan-batasan dijaga. Ya, yang ikhwan beda, yang akhwat beda. Ya, kiainya alhamdulillah kita lihat mendidik ya, dan menjaga batasan-batasan itu. Nah, yakin kita. Iffah, kehormatan. Mohon maaf nih Pak, mohon maaf. Ya. Ya. Kira-kira saja nih Pak. Ya, mohon maaf. Kalau saya sambil ngajar di sini nih,
Ya mungkin di sebagian tempat itu biasa karena sudah mungkin adat istiadat atau itu suatu hal yang lumrah. Kalau sekarang saya ngajar nih Pak, sambil ngajar kemudian ada rokok di sini kemudian saya ngerokok, kira-kira gimana Pak? Sambil ngerokok nih saya ngajar, kira-kira gimana? Hah? Cocok nggak kira-kira? Hah? Hah? Iya, bagus. Oh. Tapi maksudnya saya lagi, Bapak jangan mengata bagus karena dorongan ini Pak. Iya, karena dorongan, kalau katalah yang benar. Tapi kalau saya saya lagi ngajar Bapak di sambil ngerokok, kira-kira Pak gimana Pak? Secara mungkin mungkin tempat lain nggak masalah. Ini kan bicara dulu kayak saya nih, saya nggak. Dulu kayak saya sambil ngajar dia ngerokok. Dia ngerokok gitu, sambil ngajar. Kayak saya di pesantren dulu di sekolah sanawiyah. Tapi di daerah kita itu di pesantren dulu memang ya kiai-kiai biasa dia ngerokok gitu sambil ngajar. Nah, ini terkait dengan bi'ah, lingkungan, adat istiadat, ya, etika, kesopanan yang berlaku di tempat itu. Kalau kira-kira di sini nih sekarang kalau saya sambil ngajar kemudian ngerokok, kira-kira gimana Pak? Ora cocok. Ya udah itu. Kalaupun ada ikhtilafnya enggak masalah gitu, ikhtilaf. Ini masalah ifah gitu ya. Masalah ifah, mohon maaf. Masalah menjaga kemuliaan. Atau saya datang ke sini ngajar, ya, kan aurat itu ada batasannya. Tapi kalau saya datang pakai kaos oblong gimana, Pak? Ya, kaos oblong, ya. Terus gambarnya macam-macam di sini. Ya, orang matuk ya. Ya itu yang ifah itu yang berarti ini kalau kita telusuri dalami makna daripada doa Nabi ini kan, berarti ada sesuatu adat istiadat, kultur masyarakat tertentu yang kadang kita tidak tahu, kita datang kan Nabi seorang dai. Dia tidak diutus oleh Allah hanya untuk kaum tertentu. Kaum yang tabiat dan karakternya, kulturnya sama dengan Nabi. Beda Nabi Musa ya Bani Israel, udah sama tahu Bani Israel itu diketahui betul oleh Nabi Musa bagaimana tabiatnya semuanya. Tapi kalau Nabi rahmatan lil alamin, rahmatan, dia diutus oleh Allah untuk seluruh alam. Ya. Bukan untuk kaum tertentu. Berarti ketika ada doa ini, kalau seandainya ada seorang dai, kemudian dia minta doa ini, dia datang ke suatu daerah, dia ingin dakwah di situ. Ternyata kultur yang ada di daerah itu, budayanya, adat istiadatnya berbeda dengan yang biasa di kampung dia. Maka dia harus tahu itu, ya Allah jangan sampai aku nggak sadar. Ini menyampaikan agama yang mulia, tapi aku datang ke satu kampung, ya, di situ yang biasa dilakukan di kampungku memang tidak melanggar syariat, kebiasaan. Dilakukan di kampungku itu hal yang biasa, tidak ada masalah. Tapi aku datang ke kampung orang lain, mendakwahi manusia, mengajak manusia kepada yang baik, kemudian aku lupa, aku tidak sadar, tidak mengetahui bahwa apa yang biasa di kampung saya itu lakukan di sana itu satu hal yang aib. Bagaimana kemudian dakwah itu bisa diterima? Sedangkan melakukan sesuatu yang dalam pandangan masyarakat tertentu itu suatu aib, nggak boleh. Nah, ini gimana? Gitu. Padahal di kampung dia nggak masalah. Berarti iffah, ya, menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan. Afif, ya. Islam menuntun kita untuk menjaga kemuliaan kehormatan kita, jangan sampai jatuh kemuliaan kehormatan kita karena pandangan, karena ucapan, karena kemaluan. Kemudian orang yang berusaha untuk menjaga iffahnya, kehormatannya, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berusaha untuk terus meningkatkan dirinya, meningkatkan kesalehan, ketaatan kepada Allah, ya, Allah akan menolongnya. Thalathatun haqqun 'ala Allah aunuhum. 3 orang yang Allah pasti menolong mereka, dibantu oleh Allah. Al-mujahid fi sabilillah. Seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ditolong oleh Allah. Ya. Wal kadibu yuridu alladhi yuridul ada. Ada budak hamba saya yang ingin mukatabah. Mukatabah itu
dia ingin menebus dirinya dengan jumlah tertentu, maka dia dibebaskan oleh tuannya. Disebut mukatabah. Ada seorang budak, tuannya mengatakan, kalau kamu mampu bulan ini ngumpulkan uang sekian, kamu bayar dirimu, kamu bebas. Itu disebut mukatabah dulu. Ya. Nah, hamba seperti ini ketika berazam, ya Allah, aku ingin bebas, ya Allah, aku ingin merdeka, ya Allah, bantu aku untuk mengumpulkan harta sejumlah yang diminta oleh tuanku, bantu ya Allah. Allah bantu dia. Dan yang ketiga, wan nakih, orang yang menikah. Alladzi yuridul afaf, karena dorongan menjaga harga diri, kemuliaan. Ya. Ya. Karena berapa banyak orang yang terjerembab ke dalam jurang kehinaan yang sehina-hinanya disebabkan karena syahwat, dorongan hawa nafsu. Ya. Dilakukan secara tersembunyi, ya. Kemudian Allah buka aibnya. Ya. Dibuka aibnya, diketahui oleh orang lain. Apalagi zaman sekarang, wah ya Allah. Ya, bahkan ada orang yang sengaja tuh mencari aib orang lain kan untuk dijadikan konten. Ya, aib itu makin rahasia, wah itu makin banyak viewernya, Pak. Wow, makin diupload semua, makin banyak. Nah, orang yang menikah untuk menjaga kehormatannya, ingin jadi afif, maka Allah akan bantu dia. Ya. Dan ini yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afif. Ya. Kemudian selanjutnya, wal amanah, minta diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amanah. Amanah level tertinggi sampai yang terendah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Kalian semua, kata Nabi, adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyah, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Ya. Pemimpin memegang amanah. Seorang suami memegang amanah di dalam rumah tangganya. Bagaimana kemudian dia menjadi pemimpin yang menyelamatkan keluarganya di dunia, menyelamatkan keluarganya di akhirat. Ya, itulah yang memegang amanah seperti itu. Menyelamatkan keluarga di dunia, kemudian menyelamatkan keluarga sampai dia bawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya nih amanah dengan iffah, Pak? Kehormatan, kemuliaan dengan amanah. Ternyata urutannya ini memang ada korelasinya, ada hubungannya. Ya. Anak perempuan kita adalah amanah, Pak. Istri kita adalah amanah. Ya. Maka jagalah amanah itu. Karena kalau amanah ini dijaga, anak kita, ya, terutama anak gadis dan istri kita, maka terjagalah iffah kita, terjaga kehormatan. Ada orang yang bertanya, tuh anak perempuan siapa tuh? Pak, itu anak perempuan siapa? Oh, itu anaknya bapak itu. Disebabkan apa? Mungkin ada perkara-perkara sesuatu hal yang dilakukan oleh, mohon maaf, anak gadis kita yang melanggar syariat, kemudian dia ditanya, itu anak siapa? Jaga kemuliaan itu. Bagaimana kemudian kita menjadi orang yang memegang amanah. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ya, ajarkan sedini mungkin anak-anak kita akhlak yang baik. Ya, menjaga pergaulannya, menjaga ucapannya, menjaga sikapnya. Ya, mohon maaf, ketika malam-malam hari jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, masih ada anak-anak gadis yang keluyuran. Ya, kemudian dia pulang. Ya, bukan perkara yang ada manfaatnya. Ya, kalau ada perkara yang ada manfaatnya, mungkin karena tugas atau lain hal. Ya. Tapi kalau keluyuran kemana-mana, kemudian pulang larut malam, Pak, pas tetangga kita di depan rumah, itu kenapa pulang malam-malam? Ya. Akhirnya
Berbagai macam pertanyaan timbul. Ini bukan masalah dia orangnya usil, bukan, Pak. Ya, tetangga usil kita. Allah memerintahkan kita untuk menjaga itu. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini babun nasihat, saling menasihati. Ya. Suami menjaga kehormatan istrinya. Terus bimbing, jangan lelah. Ya, jangan bosan, Pak. Ya Allah, bimbing hati anak-anak kami, ya Allah. Bukakan pintu-pintu kebaikan, berikan hidayah, ya Allah, agar anak-anak kami mampu menjalankan syariat-Mu, perintah-Mu dengan sempurna, ya Allah. Ya. Al-Quran perintahkan, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, perintahkan kepada istrimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan kaum muslimin agar dia menjaga kehormatannya menggunakan apa? Hijab. Nah, ini bagian untuk menjaga iffah tadi, Pak. Terus doakan. Bapak berulang kali, mungkin ada keluarga yang belum sempurna menjaga itu. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin dalam perasaan kita enggak butuh untuk dimuliakan oleh manusia, tapi kita butuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga kehormatan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan, Pak, kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada anak gadis seorang muslimah, ya, terjadi apa yang terjadi yang dilarang oleh Allah, maka bayangkan kehormatan, kemuliaan, harga diri keluarga, ya, seorang ayah itu jatuh. Kenapa? Karena terjadi sesuatu hal yang dilarang oleh Allah pada diri anak gadisnya. Makanya itu kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya. Wa yahfazu furujahum, jaga kemaluan. Mulai dari iffah ini kan, iffah itu diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi kita untuk menjaganya. Wal amanah, menjaga amanah. Wa husnal khuluq, minta kepada Allah agar Allah yang memperbaiki akhlak kita. Ya Allah, berarti, Pak, kalau ada orang yang memiliki budi pekerti yang baik, berarti itu pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang memiliki akhlak sopan santun sesuai dengan ajaran agama. Ya, akhlak sesuai dengan tuntunan agama, Pak. Ya. Di antaranya saling memuliakan. Yarham, ya, yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Yang muda memuliakan yang lebih tua. Yang tua menyayangi yang lebih muda. Itu kan akhlak. Nabi membimbing husnal khuluq. Dan ada doa Nabi SAW tentang doa agar Allah perbaiki akhlak sebagaimana Allah memperindah fisik. Namun sering kita temukan hadis ini, doa bercermin. Doa bercermin. Menurut para ulama, doa ini dhaif hadisnya, Pak. Ya. Doanya sahih. Kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Coba Bapak googling ya, kalau googling itu doa bercermin. Nah, ini doa yang sering dibaca oleh Nabi ini dicantumkan doa bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperindah bentuk rupaku, maka perbaikilah akhlakku. Doa ini umum, ya, memang hadisnya sahih untuk minta kepada Allah diperbaiki akhlak kita. Tapi digunakan untuk bercermin, ini yang didoaibkan oleh para ulama. Bahwa doa ini tidak khusus untuk doa ketika bercermin. Ya, tapi hadisnya kapan saja. Ya, doa tersebut kita baca boleh. Ya. Allahumma kama hassanta khalqi, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, ya. Fisik kita ini kan, subhanallah. Ya, indah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Fahassin khuluqi, maka perindah juga ya Allah apa yang di dalamnya. Ya. Kalau yang di luar ini indah, bagus, maka perbaiki juga yang di dalam ya Allah, yang dhamirnya, ya, yang batinnya. Ini yang diminta oleh Nabi SAW dalam
doa-doanya. Ya. Diperbaiki akhlak budi pekerti. Padahal Nabi, subhanallah, di dalam Al-Quran Allah menyanjung Rasul yang mulia di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang agung yang mulia. Ya, tapi Nabi terus minta itu. Ya. Kalau kita mau jujur, Pak, kalau kita mau jujur, apakah kita sering berdoa kepada Allah meminta agar Allah perbaiki akhlak kita? Ayo, Pak. Pernah berdoa gitu, Pak? Seringkah doa seperti itu? Ya Allah, perbaikilah budi pekerti ini menjadi lebih baik, ya Allah. Ternyata itu doanya Nabi, Pak. Ya, itu doanya Nabi. Mungkin kita ini banyak doa, ya Allahumma inna nas'aluka. Ya, kami minta kepadamu ya Allah rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Ya, wa amalan muttaqabbala, amal-amal yang kau terima. Boleh, itu doa juga memang diperintahkan. Tapi coba ada doa-doa yang mungkin jarang kita baca, jarang kita minta kepada Allah, tapi doa itu sering dibaca dan diminta oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, ini tubuh ini indah, maka perbaikilah apa yang di dalamnya ya Allah. Ya, gitu. Karena kemuliaan itu, Pak, bukan pada fisik ini, betul nggak, Pak? Bukan pada fisik ini. Kalau sekarang ada orang yang bangga dengan fisiknya, toh juga ya akan datang masanya, tiba waktunya, semuanya itu akan kemudian tidak indah. Tapi kalau yang di dalam ini indah, dia akan terpancar, Pak, akan terpancar beauty-nya itu, kecantikannya terpancar. Ya. Makanya ada syair mengatakan, ya khadimal jismi kam tas'adi khidmatihi atadlubur ribha mimma fihi khusran. Ya khadimal jismi, wahai engkau yang menjadi budak tubuhmu. Wow, tubuh ini kita jaga. Ya, kita rawat, kita pelihara. Kam tas'ali khidmatihi, begitu banyak usaha yang kau lakukan untuk menjaga kebugarannya. Atadlubur ribha mimma fihi khusran. Apakah engkau mengharapkan keuntungan pada sesuatu yang pasti kau mendapatkan kerugian? Anta bil iman wa bil ilmi insanun wa laysa bil jismi. Engkau disebut insan, manusia, itu karena iman dan karena ilmu, bukan karena tubuhmu. Iman ini nih, ya, kita disebut manusia karena iman, ya, dan ilmu itu ada adab, Pak. Makanya orang yang tidak punya adab, tidak punya rasa kasih sayang, disebut apa? Tidak punya kemanusiaan, hilang kemanusiaannya. Karena insan manusia itu ketika ada iman di situ, ada ilmu, iman yang mendorong orang berakhlak baik, berkasih sayang, ya, saling memuliakan, saling menghormati, itu karena dorongan iman. Anta bil iman wa bil ilmi insan. Ya. Ini jamaah sekalian Allah muliakan. Jadi yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi poinnya yang terakhir, waridha bil qadari. Ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apapun yang Allah sudah tetapkan, jamaah sekalian yang Allah muliakan, apapun yang Allah sudah tetapkan di dalam hidup ini, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita tidak tahu mana yang terbaik di dalam hidup ini, tapi Allah tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Itu kemudian kalau seandainya jamaah sekalian, kita mendapati sesuatu di dalam hidup ini yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka jangan mengatakan, coba tadi saya begini, coba kita lakukan ini. Kata Nabi, jangan. Ya. Idza asabaka syai'un fala taqul. Apabila sesuatu menimpamu, kata Nabi, maka jangan ucapkan, lau fa'altu kadza lakana kadza. Kalau seandainya aku lakukan ini, niscaya akan tidak terjadi begini. Coba aku lakukannya ini, enggak akan terjadi yang buruk ini. Kata Nabi, jangan mengucapkan kalimat itu. Walakin qul, ucapkanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki itu terjadi. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.
Li'anna lau, kata Nabi, karena ucapan lau. Lau itu dalam bahasa kita coba, seandainya, seandainya kita begini akan begini. Seandainya kita lakukan ini pasti nggak akan begini. Itu lau, Pak. Kata Nabi, lau, ucapan lau itu taftahu amala syaitan. Dia membuka pintu-pintu setan. Dalam riwayat yang lain disebutkan itu adalah bisikan setan. Ya, jadi, yo, kenapa begini? Coba kita begini. Jadi kan nggak redha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalam bab takdir ya. Ya. Jadi kalau apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka hendaknya redha. Adapun kemudian kita mengevaluasi ya. Ya. Hal-hal yang apa menyebabkan ini terjadi, yang buruk-buruk tersebut boleh, nggak masalah. Ya, yang tidak boleh itu adalah kemudian tidak redha, tidak ikhlas, apalagi kemudian bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, nggak boleh. Ya. Katakanlah qadar Allah, ini dah takdir Allah, ya udah mau diapain? Ya, HP mati nih, umpama bapak lagi pulang kantor nih, di kantor mau pulang ke Depok, ya. HP-nya mati, mau Google Map, mau lihat jalan ini, tol ini lancar atau enggak, atau lewat jalur ini lancar, akhirnya mati. Udah lewat mana nih? Kanan kiri. Ya udah ngambil jalur inilah. Pas dia ngambil pertengahan jalan, macetnya luar biasa. Terus istrinya bilang, bener kan? Bapak sih bandel. Coba tadi lewat sana. Coba tadi kita ngambil rute itu, lancar. Maka jangan katakan lau, coba. Ya udah, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, ya terima aja. Banyak-banyak berzikir. Begitu dalam perkara-perkara yang lain. Kalau sudah terjadi, redha. Memang itulah yang terbaik, Pak. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu. Ya. Coba nak kamu ngambil kemarin itu jurusan yang itu. Coba. Kamu pasti qadarallah wa ma syaa fa'al. Kita enggak tahu apa yang terjadi di belakang hari. Di kemudian, itu yang terbaik menurut Allah. Keselamatan agama anak kita. Ya. Kemudahan-kemudahan yang dia dapatkan. Ya. Kenapa dia tidak lulus ya? Kenapa? Sampai enggak makan, enggak minum. Menyesali. Kenapa enggak lulus anaknya? Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Lapangkan hati. Lapangkan dada. Allah yang tahu mana yang terbaik. Ya. Yang penting manusia, silakan kita berikhtiar, wa hadainahu najid ikhtiar, lakukan yang terbaik. Setelah itu fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sudah melakukan yang terbaik, itu yang Allah berikan, itu yang Allah takdirkan. Udah, itulah menurut Allah yang terbaik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita enggak tahu mana yang terbaik, tapi Allah yang lebih tahu. Allah yang menciptakan hidup kita. Allah yang mengatur apa yang terjadi di kemudian hari. Maka kemaslahatan di kemudian hari itu Allah sudah desain dari perkara yang mungkin kita enggak sukai. Kita enggak senangi. Ya udah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk memiliki hati seperti itu kan berat, Pak. Ya, redha dengan takdir Allah itu berat. Makanya kemudian Nabi banyak minta doa seperti itu. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang senantiasa ya, bersih, lapang ketika menerima takdirmu ya Allah, menerima qada'mu ya Allah. Udah, minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sampaikan kalau tidak hafal teksnya, ya udah ingat saja poin-poinnya. Minta sehat, ya, kemudian minta dijaga kehormatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta agar pandai memegang amanah. Kemudian agar Allah perbaiki akhlak kita dan hati ini senantiasa redha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. 5 poin, ya. Minta kepada Allah dalam salat-salat kita. Semoga Allah bimbing kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi masih ada waktu untuk tanya jawab sebelum sunnah syuruk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensitif Pak ya. Ya. Nah, ini ketika saya kecil, ya. Itu Ustaz itu sendiri merokok dan Bismillah. Jemaahnya pun merokok. Dia kan di sini asbab sama kipas bambu.
Ya. Kondisi begitu, Ya. kondisi begitu, kita memang karena nggak tahu bahwa Ya. itu memang tidak boleh. Ya. Dan lagi sekarang ada kalau kita lihat di YouTube, ada yang merokok begini. Gua tahu nih, rokok nih haram, makanya gua bakar nih. Ini kita bisa lihat Ustaz kalau ini. Iya. Kemudian masalah yang kedua, masalah kita menghadapi lau. Iya, seandainya. Ya. Itu dalam Al-Quran sendiri ada Ustaz. Ya. Lau. Seandainya ini dilakukan, Iya. makanya kami telah lakukan. Masya Allah. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Iya. Ada itu Ustaz. Betul. Bagaimana kita boleh nggak mengucapkan itu Ustaz? Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Ya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dua pertanyaan. Ini pertanyaannya nih berat-berat nih pertanyaannya Pak. Yang pertama, mohon maaf saya tidak ingin menyinggung siapa saja. Kewajiban memang dai menyampaikan Pak. Ya, dai itu memang yang menyampaikan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Ya, adapun selera jamaah ya itu kan beda-beda seleranya. Jamaah yang satu dan lain kadang beda seleranya. Lalu kalau kita semua perturukan semua selera jamaah, enggak. Jadi qulu qaulan sadida, ucapan yang baik. Jadi tadi saya sampaikan rokok itu Pak ya. Makanya kemudian saya sebut adalah adat istiadat. Dulu di kampung saya sebutkan di kampung saya, kiai-kiai kita ngaji ada yang ngerokok. Di sana itu hal biasa. Tapi kira-kira kalau saya di sini nih, di sini masjid di sini, kalau saya datang sambil ngerokok, kira-kira bagaimana? Wah, itu sangat benar. Karena jamaahnya kan beda-beda. Jamaah tadi yang nggak suka dengan itu, kemudian gimana saya bisa mendakwahi jamaah itu? Kalau kemudian sebelum saya menyampaikan saja saya sudah melakukan sesuatu yang tidak dia sukai, maka nggak sampai itu mentransformasi dakwah, ilmu, akhlak, adab itu nggak nyampe ke yang bersangkutan karena saya melakukan perkara yang tidak dia sukai. Makanya kemudian Nabi minta iffah, dijaga kemuliaannya itu. Nabi ini diutus rahmatan lil alamin ke seluruh manusia yang berbeda tabiatnya, berbeda karakternya, adat istiadat budayanya. Nabi SAW, orang Madinah dan orang Mekah beda akhlaknya Pak. Ya beda. Nah kemudian ini kan diajarkan kita oleh Nabi SAW. Kalau kita menjadi seorang da'i, berarti agar kita jangan sampai jatuh kemuliaan kita di suatu tempat, kita melakukan sesuatu di tempat kita itu suatu hal yang biasa, tapi di tempat lain itu sesuatu hal yang tidak lumrah. Maka nggak nyampe nanti dakwah itu. Nah jadi terkait dengan rokok tadi ya, bahwa saya menyebutkan ini kalau saya lakukan di sini bagaimana? Ya mungkin orang kemudian apa sambil ngajar taklim merokok. Tapi di pesantren ada semua murid-muridnya kayaknya sambil merokok, itu hal yang biasa. Ya, kita nggak bahas masalah rokoknya ya. Ya, masalah rokok itu sudah dibahas di medsos, sudah dibahas di pengajian, dibahas oleh para ulama ya. Sekarang silahkan kita ambil mana yang terbaik menurut kita. Tapi ingat, setiap apa yang kita ambil itu adalah punya konsekuensinya. Apa yang kita ambil itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala punya konsekuensi pasti. Kita amalkan atau tidak, ya. Kita ambil atau tidak punya konsekuensi. Baik, kemudian lau. Lau itu, ini kalau kita belajar bahasa Arab, Pak, lau artinya seandainya. Tidak semua kalimat lau itu di dalam Al-Quran berarti atau dalam hadis berarti seandainya. Nah itu pentingnya kita paham bahasa Arab. Lau bisa bermakna jika. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, jika kami turunkan, ya. Bukan seandainya lau seandainya jika kami turunkan, ya. Al-Qur'an ke gunung, ya. Maka kamu akan lihat gunung itu akan hancur lebur. Nah, kemudian tadi lau. Nah, perlu kita lihat konteks di ayat tadi. Lau itu diucapkan oleh siapa? Orang-orang, justru orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, ya, Walid bin Mughirah. Tokoh-tokoh Quraisy itu ketika melihat para budak-budak di Mekah menerima dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, kemudian dia membandingkan dirinya dengan budak-budak itu. Kami ini asyraful qaum. Kami ini adalah bangsawan Mekah yang tahu mana yang terbaik, mana yang tidak baik.
Kalau seandainya apa yang dibawa oleh Muhammad itu perkara yang baik, niscaya kami ini bangsawan ini lebih dulu untuk mengambil itu dan mengikut Muhammad. Dia celak itu budak-budak. Itu budak-budak yang kalian ikuti aradhil itu, orang-orang yang tidak punya masa depan. Ya, orang-orang hina. Lau kana haran la sabaquna ilai. Dia mengatakan, kalau seandainya ya itu baik, niscaya kami akan lebih dahulu mengikuti kebenaran itu. Nah, itu lau itu ucapan dari orang justru orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi seorang muslim jangan mengatakan seandainya, karena seandainya tersebut menyebabkan hati kita tidak menerima dan tidak ikhlas atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ibarat pintu, ya. Maka kunci dia pintu itu jangan sampai ada setan yang masuk. Kunci hati kita nih. Maka dalam hati jangan ada kalimat lau seandainya. Ya. Seandainya itu menyebabkan kita tidak ikhlas. Ya. Tapi sebagai bahan evaluasi, ya, atas perkara yang terjadi, kemudian kita ingin tahu penyebabnya apa, kegagalan, kerusakan, ya. Apa penyebabnya tidak sukses? Kenapa pekerjaan ini gagal dan seterusnya? Nah, kalau kita lau di situ sebagai bahan evaluasi nggak masalah. Ya, seandainya kita punya strategi begini, kayaknya akan sukses. Nah, ini sebagai bahan evaluasi, bukan tidak redha dengan takdir Allah, nggak masalah. Ya, lau yang dimaksud ini adalah ketidakikhlasan. Ya, tidak redha, ya. Jangan buka pintu itu. Ya, menyesali apa yang sudah terjadi. Ya. Begitu jamaah. Begitu Pak ya? Masih ada yang mengganjal? Apa itu? Kalau misalnya kita melihat orang dalam masjid ini melakukan sesuatu. Oh, tadi berarti yang pertama ya? Ya. Jadi tidak melakukan sesuatu yang memang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Memang begitu kita sampaikan dia melawan. Oh. Memang kita katakan kalau memang itu bagus, tentu Rasulullah melakukan lebih dulu. Bagaimana? Oh, baik. Ini adalah masalah khilafiyah, ya. Ikhtilaf. Pertama saya ingin menyebut ikhtilaf. Ikhtilaf itu memang sudah terjadi dari zaman dahulu. Perkara-perkara yang memang diikhtilafkan dalam masalah-masalah fikih, dalam masalah furu' dalam akidah. Furu' dalam akidah bukan yang asasi. Ada ikhtilaf-ikhtilafnya. Nah, kalau dalam perkara ikhtilaf, ya mungkin di situ kita meletakkan saling tasamuh, toleransi tenggang rasa. Adapun perkara yang mungkin kemungkaran yang masih dilakukan oleh orang lain dan kita berusaha untuk menyampaikannya dengan cara yang baik dan seterusnya, tapi tanggapan dari orang tersebut dengan ucapan sikap yang tidak selayaknya dia ucapkan, maka kembalikan kepada Allah. Kita sudah menunaikan sebagaimana Rasulullah SAW diutus, addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fil haqq jihadi. Kita sudah menunaikan amanah. Amanah apa? Amanah ilmu, sampaikan. Ya. Wa nasahal ummah, Nabi sudah menasihati umat. Artinya kita juga sudah menasihati. Wa jahada fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah, menyampaikan kebenaran bagian dari jihad di jalan Allah. Kalau semua sudah dilakukan, kita punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, hidayah itu hak prerogatif Allah. Orang mendapatkan hidayah haknya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sampai bersusah payah, beliau ingin mendakwahi pamannya sampai akhir hayatnya. Qul ya ammi, ucapkan kalimat la ilaha illallah ahuju biha bika yaumal qiyamah. Aku akan jadikan kalimat itu untuk membelamu nanti di hari kiamat, wahai pamanku. Tapi tetap Allah tidak menghendaki dapat hidayah paman Rasulullah. Artinya kewajiban kita tabligh, menyampaikan dan menasihati. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada poin-poin yang perlu kita perhatikan dalam menyampaikan kebenaran itu. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ud'u ila sabil rabbikum bil hikmah, dan penuh hikmah, dengan cara yang baik. Maka dengan menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebenaran dengan akhlak, dengan cara yang baik, sudah kita lakukan, kemudian yang bersangkutan masih enggan, masih menolak, maka serahkan kepada Allah, Pak. Ya,
Baik di masjid, baik di rumah, ya kan? Ada keluarga kita yang kita dakwahi. Adik, kakak kita, orang tua, anak kita. Setelah kita berusaha, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanan kiri tetangga, lingkungan. Jadi dakwah bukan hanya di masjid, jadi dimanapun kita diminta untuk menyampaikan agama yang mulia ini. Setelah kita sampaikan, hak prerogatif Allah untuk memberikan hidayah. Allah alam bisawab. Begitu Pak ya? Barakallahu fikum. Mas ada? Ya. Wah, satu lagi Pak, izinkan Pak, izinkan ya. Redha ya. Ini takdir Pak. Ini takdir ya Pak. Allah yang gerakkan tangannya begini. Jadi redha Pak ya. Jadi langsung mengamalkan hadis ini Pak, doanya Nabi, ar-ridha bil qadari. Allah yang takdirkan, beliau bertanya. Silakan. Ini Ustaz, Ya. mengenai doa tadi. Biasa kita kan doa setelah sholat fardu atau sholat sunnah. Iya. Nah, doa Nabi tadi itu senantiasa digunakan oleh Rasulullah di saat tamu. Iya. Kapan? Itu sudah disebutkan. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan kana yuksir. Dia perbanyak doanya. Nah, sahabat ini kan dia sering bersama Nabi. Yang sering nguntilin Nabi itu Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar itu Nabi kemana-mana dia ngikutin. Ya, selain sahabat-sahabat yang memang menjadi khadimur Rasul, pelayan Nabi. Dan termasuk yang sering mengikuti Nabi adalah Abdullah bin Amr bin As. Ya, berarti kalau dia sering dengar Nabi berdoa seperti ini, bagi tidak taksis, tidak mengkhususkan hanya selesai sholat atau dia hanya jadi masjid. Ya, berarti ketika Nabi keluar kemana atau lagi ngumpul dengan para sahabat, Nabi berdoa, Allahumma, ya Allah, perbaiki akhlak, redha dengan takdir. Gitu. Yang intinya jadi perbanyak aja Pak. Ya, di mana saja kita doa dengan itu. Di rumah kah? Ya, kita sedang sholat sunnah di rumah, doa dengan ini. Ya, selesai sholat, ya, sholat sunnah. Setelah itu doa, jangan lupa doa dengan ini. Mungkin tidak hafal teks ayatnya, saya ulangi tadi tidak hafal teks ayatnya, maka coba hafal poin-poinnya. Ya, yang pertama apa Pak? Ada 5 poin tadi. Yang pertama apa? Sehat. Yang kedua, menjaga, bukan menjaga akhlak, menjaga kehormatan. Dan yang ketiga, menjadi orang yang amanah. Yang ketiga, diberikan akhlak yang mulia oleh Allah. Yang kelima, memiliki hati yang lapang atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Pak, biar hafal nanti poinnya. Kalau selesai itu minta aja pakai bahasa kita sendiri. Pertama, sehat. Kedua, menjaga kehormatan. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, akhlak yang baik. Yang kelima, redha dengan takdir Allah. Berdoa dengan itu pakai bahasa kita sendiri. Semoga Allah ijabah. Amin. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.